Sebuah studi genetik John Hopkins menyimpulkan bahwa 97,5% Judaica yang tinggal di permukiman Zionis yang dikenal sebagai Israel tidak memiliki hubungan dengan bangsa Ibrani kuno dan juga tidak memiliki ikatan darah dengan Israel kuno. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa 80% orang Palestina membawa DNA dan darah Ibrani kuno. Studi lain, New York Genome Center, 2021, mengungkapkan bahwa DNA orang Palestina modern cocok dengan DNA orang-orang zaman perunggu yang tinggal di Tanah Suci sekitar 25001700 SM. Sebuah studi ketiga, John Hopkins School of Public Health, sangat mendukung hipotesis Hazarian, yang bertentangan dengan hipotesis Rehinelan tentang asal-usul Yahudi Eropa, Ashkenazi. Hipotesis Rehinelan yang penuh kebohongan mengklaim bahwa orang Yahudi Eropa adalah keturunan suku Israel Kanaan yang meninggalkan Palestina menuju Eropa ketika bangsa Arab menaklukkan Palestina pada abad ke-7. Pada abad ke-15, sebagian dari 50,000 orang Yahudi ini meninggalkan Jerman menuju timur. Meskipun mereka dianiaya dan ditolak kesempatan ekonomi di Eropa Timur, mereka entah bagaimana berlipat ganda menjadi 8 juta pada abad ke-20. Peningkatan jumlah mereka yang luar biasa itu mungkin berarti keluarga beranggotakan 12 orang dari generasi ke generasi. Dongeng konyol ini dipromosikan oleh sejumlah profesor Yahudi sebagai sejarah. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada orang Kanaan, musuh tradisional orang Yahudi karena Abraham merebut tanah air mereka, yang seharusnya adalah sesama pelancong orang Yahudi Palestina? Dongeng di atas hancur oleh hipotesis Hazar yang jauh lebih kredibel. Hipotesis itu mengatakan Hazar adalah konfederasi suku-suku Turki yang tinggal di utara Kaukasus, antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Mereka adalah kehadiran yang kuat dari abad ke-7 hingga ke-9. Orang-orang yang suka berperang, mereka sering menyerang tanah tetangga. Ketika Hazar berada di puncak kekuasaan dan pengaruh mereka memutuskan untuk mengubah agama mereka dan berpindah agama secara massal ke Kristen atau Islam atau ke Yudaisme. Mereka akhirnya memilih Yudaisme. Beberapa abad kemudian, ketika Hazar diserang oleh penjajah Mongol, mereka bergegas ke Eropa Timur. Karena mereka menganut Yudaisme, mereka diidentifikasi sebagai orang Yahudi oleh orang Eropa Timur. Keturunan Hazar ini, kebanyakan dari Ukraina, Polandia, dan Rusia, mendirikan Zionisme, menetap, 1918 hingga 1948, di Palestina dengan dukungan aktif tetapi ilegal dari Inggris dan meskipun ada oposisi yang dibenarkan dari penduduk asli Palestina. Bangsa Hazar Turki inilah yang mendirikan negara kolonial Israel pada tahun 1948 dan telah memerintahnya sejak saat itu. Lebih dari 50 tahun yang lalu, penulis Arthur Koestler, Yahudi Hongaria, mengemukakan hipotesis Hazar dalam buku terlarisnya, The Tirte and Tribe. Masih ada lagi, paku keempat. Pada 20 November 2022, Times of Israel menerbitkan sebuah artikel tentang studi DNA Israel yang dilakukan oleh Profesor Shai Charmi. Surat kabar tersebut mengutip Profesor Charmi, mengingat tidak adanya urutan DNA untuk Yahudi Ashkenazi historis, kami berusaha menghasilkan penanggalan DNA kuno untuk populasi ini. Harapan kami adalah untuk mengisi kesenjangan dalam pemahaman kami tentang sejarah awal Yahudi Ashkenazi. Profesor tersebut mengakui telah menciptakan urutan DNA untuk orang Israel. Mengapa tidak? Ketika Anda menciptakan sebuah negara di atas negara yang sudah ada, menciptakan DNA adalah hal yang mudah. Kecuali dalam keadaan khusus, warga Israel tidak boleh menjalani pemeriksaan DNA. Orang-orang bertanya-tanya mengapa. Jika kesimpulan dari studi-studi di atas berbasis ilmiah, tidak ada alasan untuk meragukan profesionalisme penelitian dan kebenaran kesimpulan mereka. Artinya sejak 7 Oktober 2023, Hazar Turki, Israel, telah membunuh sekitar 200,000 orang Yahudi, Palestina, dan melukai warga sipil Yahudi yang jumlahnya tak terhitung, selain menghancurkan Gaza dan memperluas permukiman ilegal mereka di tepi barat.